Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda, kata Rasulullah SAW. Dan dijelaskan para ulama, dan di antara makna perluasannya, Allah akan jaga Anda dan jaga anak-anak Anda, bahkan jaga cucu-cucu Anda. Suatu hari Malik bin Dinar, seorang nama besar dalam sejarah kita, melihat seseorang yang sholatnya buruk, mungkin rukunnya bermasalah atau wajib-wajib sholatnya bermasalah. Sholat orang ini tidak baik, tidak sempurna, mungkin ada cacat. Lalu ketika Malik bin Dinar melihat hal tersebut, beliau menyampaikan, ma'arhamani bi'iyalihi, aku benar-benar kasihan dan sayang kepada keluarganya. Aku benar-benar kasihan dan iba kepada keluarganya. Lalu orang sekelilingnya pun bertanya-tanya. Mereka mengatakan, faqilalah ya Aba Yahya, wahai Malik bin Dinar, yusi'u hadha salatahu wa tarhamu iyalahu. Orang ini salatnya berantakan, tapi mengapa engkau kasihannya kepada keluarganya? Ini orang ini yang salat berantakan, tapi kenapa engkau memberikan penekanan kepada keluarga orang tersebut? Lalu apa kata Malik bin Dinar? Innahu kabiruhum minhu yata'allamun. Ya, orang ini bermasalah salatnya, tapi kita perlu ingat bahwa orang ini adalah kepala keluarga. Orang ini contoh bagi istri dan anak-anak. Orang ini contoh bagi cucu kalau dia sudah punya cucu, bagi anak jika dia sudah punya anak, bagi istrinya, bagi keluarganya. Wa minhu yata'allamun, dan keluarganya akan belajar dari dia, akan menirunya, akan mencontohnya. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk, kecuali Allah berkehendak lain. Hadirin Allah muliakan, ulama menjelaskan riwayat di atas bahwa betapa besarnya kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada istri dan anak-anaknya jika dia memberikan contoh hal yang buruk, jika dia meninggalkan perintah dan larangan, jika dia meninggalkan perintah dan ketika dia menjalankan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini angle yang sering kita lupakan. Kita berpikir ketika kita melakukan dosa itu sebatas berhenti pada diri kita. Kita lupa ketika kita punya keluarga, ketika kita punya istri, ketika kita punya anak, apalagi cucu, kita berjalan di atas permukaan bumi ini bukan sebagai seorang satu personal, tapi kita berjalan dan hidup sebagai seorang contoh. Menjadi seorang suami adalah menjadi seorang contoh, menjadi ayah adalah menjadi seorang contoh. Istri dan anak-anak akan melihat bagaimana iman dari kepala keluarga mereka. Istri dari anak-anak akan melihat bagaimana kedalaman akidah kepala keluarga mereka. Istri dan anak-anak akan melihat bagaimana salat kepala keluarga mereka, bagaimana zikir kepala keluarga mereka, bagaimana puasa dan kualitas puasa kepala keluarga mereka, bagaimana kepala keluarga mereka menyikapi hal-hal yang haram dan hidup dan menjalani hari-hari kehidupan di dunia yang fana ini. Istri dan anak-anak kita akan melihat bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai, bagaimana kita melangkah. Istri dan anak-anak kita akan melihat dan mendengar apa diksi dan kata yang kita pilih ketika kita bicara, ketika kita marah, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sebuah motivasi. Semua akan melihat. Yang jadi masalah banyak istri dan anak-anak tidak bicara, tapi ketidakbicaraan mereka, apakah mereka buta?
Apakah mereka tidak bisa mendengar? Semua terekam dan itu berdampak besar. Makanya para ulama ketika melihat orang yang ibadahnya buruk, mereka langsung memikirkan kesian keluarga orang ini, karena keluarga dia mendapatkan contoh yang buruk dari kepala keluarganya, mendapatkan contoh yang negatif dari kepala keluarganya, dan itu punya dampak besar. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita berada di sini, di antara niat kita adalah memperjuangkan istri dan anak-anak kita. Kita bekerja dalam rangka memperjuangkan masa depan mereka, memperjuangkan edukasi mereka, memperjuangkan pendidikan mereka, memperjuangkan kesehatan mereka. Kita ingin istri dan anak-anak kita mendapatkan gizi yang baik, sekolah yang bagus, dan masa depan yang lebih baik daripada kita. Kalau itu tujuan kita bekerja, tujuan kita berjuang, tujuan kita mencari nafkah, maka lengkapi dengan sisi spiritualis kita, sisi iman kita, dan sisi ibadah kita. Karena sisi ini tidak kalah penting, bahkan lebih penting, karena ini menyangkut akhirat dari istri dan anak-anak kita. Jangan sampai ternyata yang menginspirasi anak-anak melakukan dosa dan kemaksiatan adalah ayah mereka itu sendiri. Yang menginspirasi seorang wanita melakukan dosa adalah suami mereka sendiri. Yang menginspirasi cucu-cucu melakukan kesalahan dan kekeliruan dan jauh dari Allah adalah kakek mereka sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu para ulama prihatin, iba, dan kasihan ketika melihat seseorang berdosa, karena ini dampaknya bukan hanya untuk dia, tapi dampaknya untuk keluarganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, Sa'id bin Musayyib, nama besar di masa tabi'in rahimahumullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan ke anaknya rahimahumullah, la'azidanna fi salati min ajlik, aku akan menambah kuantitas dan kualitas salatku, dan salah satu tujuanku adalah untuk dirimu, wahai anakku. Apa maksud ucapan demikian? Sa'id bin Musayyib rahimahullah adalah ulama besar, pakar fikih nomor wahid di masa tabi'in. Beliau ingin menjelaskan bahwa kesolehan dan ketaatan orang tua atau ayah itu berdampak pada penjagaan Allah bagi anak-anak mereka. Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga anda. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga anda, kata Rasulullah SAW. Dan dijelaskan para ulama, dan di antara makna perluasannya, Allah akan jaga anda dan jaga anak-anak anda, bahkan jaga cucu-cucu anda. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad yahfadullahu al-abda bisalahihi fi waladi wa waladi waladi. Allah itu menjaga, atau Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seorang anak dan menjaga seorang cucu. Itu salah satu sebabnya karena kesolehan ayah atau kakek mereka. Bahkan Muhammad bin Munkadir pernah menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yahfadhu, akan menjaga karena kesolehan seseorang, waladah, anaknya Allah akan jaga, wa walada waladih, dan cucunya akan Allah jaga, wa qaryatahu allati huwa fiha, bahkan dampaknya ke lingkungannya, ke kampungnya, ke RT atau RW-nya, ke keluarga besarnya. Ini menunjukkan, hadirin Allah muliakan, bahwa kesolehan kita itu dampaknya besar. Bukankah banyak di antara kita ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan, di kantor,
atau mengalami dinamika dalam dunia kantor, seringkali dia berkata, membatin pada dirinya, saya ingin berhenti, saya ingin keluar dari perusahaan ini, atau saya ingin mencari kantor baru. Tapi setiap dia berpikir itu dia urungkan, setiap dia berpikir itu dia urungkan. Kenapa? Karena dia menjadi nyaman? Tidak. Apakah karena bosnya berubah? Tidak. Apakah lingkungannya berubah? Tidak juga. Karena dia ingat istri dan anak-anak. Kalau saya keluar, bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Mau makan apa mereka? Bagaimana masa depannya? Bagaimana uang kuliahnya dan bagaimana uang gedung sekolahnya? Ma'asyiral muslimin, kalau itu yang kita pikirkan, lalu bagaimana dengan iman istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan kesolehan istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan ketakwaan istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan tauhidnya istri dan anak-anak kita? Baik dan buruk kita punya pengaruh besar. Oleh karena itu, sekali lagi, kita adalah contoh bagi istri dan anak-anak. Kita adalah contoh bagi anak-anak dan cucu kita. Kita adalah contoh bagi lingkungan kita. Maka jadilah contoh yang baik. Kita punya peran besar. Kita bukan buih di kehidupan ini. Mungkin kita tidak dihargai di lingkungan kerja kita. Mungkin kita dianggap remeh di sebuah komunitas. Tapi ingatlah, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, kita adalah contoh mereka. Kita ada teladan bagi mereka. Mereka melihat kita. Oleh karena itu jangan menyerah dan berjuang dan jaga ketakwaan dan jaga keikhlasan kita, jaga iman kita dan jaga tauhid kita. Sebagaimana kita perjuangkan duniawi mereka, kita harus memperjuangkan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.